wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan tentang pengajian khusus pada lansia. Di sini saya Nazwa Sabila yang akan berperan sebagai perawat dan teman saya Nurul Madaroja sebagai pasien atau lansia. Assalamualaikum Nek. Saya Najwa, mahasiswa dari Stikes Kampung Garut, prodi D3 Keperawatan yang kebetulan sedang praktek di Panti Jompo ini. Sebelumnya bisa Nenek sebutkan nama Nenek siapa? Nama saya Ilma, mungkin bisa dipanggilnya. Alamatnya dari mana Nek? Dari Bandung. Kalau umurnya berapa tahun kira-kira? 62. Kalau umur 62 tahun itu berarti kelahiran tahun berapa ya Nek? Masih ingat apa enggak Nek? Nah, sekarang kita akan melakukan pengkajian dulu tentang kehidupan sehari-hari Nenek ya, pola aktivitas yang biasa dilakukan sama Nenek, kayak makan, tidur, dan sebagainya ya Nek. Jadi saya akan nanya yang pertama itu kalau makan sama minum Nenek dibantu apa mandiri Nek? Mandiri. Biasanya berapa kali sehari? Mungkin kalau makan 3 kali atau 2 kali, kalau minum ya 5 atau 6 kali. 5 atau 6 kali ya. Ada kesulitan nggak Nek? Kira-kira nggak ada ya. Kalau misalnya beraktivitas nih Nek, kayak turun dari tempat tidur, jalan, naik tangga, kayak gitu dibantu apa mandiri? Dibantu. Kenapa Nek dibantu? Karena kadang lutut suka sakit, terus pinggang juga suka sakit. Biasanya berarti dibantu dengan orang-orang sekitar yang ada di sini ya? Kalau buat mandi, gosok gigi sama cuci muka Nek, dibantu apa mandiri? Bisa mandiri sih. Bisa mandiri. Berapa kali sehari Nek kira-kira? Cuci muka mungkin 2 kali sama gosok gigi juga. 2 kali ya Nek ya. Nah, kalau misalnya untuk buang air kecil, buang air besar, Nenek mandiri? Apa dibantu gitu Nek? Kayak ke WC-nya gimana gitu? Dibantu berarti pakai pampers nggak Nek tiap hari? Pakai berarti tiap hari pakai pampers ya Nek ya. Kalau misalnya buang air besar nih Nek, kan biasanya di kamar mandi ya. Nah, konsistensinya kayak lembek, padat atau gimana Nek? Lembek berarti. Gak ada kesulitan ya Nek ya? Gak ada. Kalau buat minumnya nih Nek, kalau buat buang air kecilnya nih Nek, ada kesulitan nggak? Nggak ada rasa sakit ya? Iya. Biasanya berapa kali sehari? Ingat nggak Nek? Enggak sih, tapi mungkin lebih dari 4 kali. Lebih dari 4 kali ya. Nah, kalau biasanya warnanya nih Nek, warna dari si air kencingnya nih warna apa kira-kira? Kadang kuning, Kadang kuning putih ya. Nah, Nenek biasanya suka berolahraga? Ya kalau ada senam di sini mungkin. Oh, setiap hari apa gimana Nek? Apa berapa hari sekali gitu? Mungkin seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali ya. Nah, sekarang Nenek ada kesulitan tidur gak akhir-akhir ini? Enggak sih, Nggak ada. Oke. Nah, Nek, tadi kan kita udah melakukan pengkajian nih tentang kehidupan sehari-hari Nenek ya. Sekarang kita lanjut ke pengkajian tentang psikososial. Nah, sekarang saya mau nanya nih Nek, Nenek biasanya di sini ada teman nggak Nek? Ada. Biasanya pertemanannya nih gimana nih Nek? Kayak seru apa gimana gitu? biasa aja kayak. Biasa aja. Nah, kalau kayak gitu harapan Nenek nih buat teman-teman kedepannya gimana? Mungkin untuk tetap bersama-sama kali. Tetap bersama-sama ya Nek. Nah, di sini biasanya ada kegiatan khusus buat lansia nggak Nek? Ya palingan senam itu tadi. Senam lansia ya Nek ya. Nah, pernah nggak Nenek kayak merasa sedih gitu, terpuruk apa gimana? Mungkin kalau ingat anak atau cucu jam-jam. Iya ya Nek ya. Nah, keluhan sedihnya itu baru 1 bulan kemarin atau akhir-akhir ini aja atau udah lama gitu Nek? 3 bulan kemarin. Oh, berarti udah lama ya Nek ya. Nah, alasan pertama nih Nenek dipindahin ke Panti Jompo ini kenapa Nek? Kira-kira kalau boleh tahu? Karena katanya anak lagi banyak pekerjaan, terus mungkin nggak ada waktu buat merawat saya. Oh iya. Sekarang Nenek lagi mengonsumsi obat-obatan nggak? Kayak obat penyakit-penyakit gitu? Ada sih penyakit gula. Oh iya nih ya. Nah Nek, tadi kan kita udah ngelakuin
ngelakuin pengkajian psikososial nih ya. Kita sekarang lanjut lagi ke pengkajian spiritual untuk keagamaan yang lainnya ya Nek ya. Biasanya kalau boleh saya tahu Nenek sendiri agamanya apa Nek? Islam. Islam. Nah, biasanya kegiatan keagamaan di sini nih ada apa aja Nek? Kayak ada kajian lansia gitu, terus sholat berjamaah juga. Kalau pandangan Nenek nih tentang keagamaan atau kematian itu seperti apa di agama Nenek? Kalau kematian mungkin ada kayak tausiah gitu, terus ya pengajian, sholat berjamaah juga. Oke, kalau harapan Nenek itu seperti apa buat kedepannya Nek kira-kira? Ya mungkin buat mempersiapkan siapa tahu meninggal besok atau jadi lebih khusyuk aja untuk ibadah. Lebih mempersiapkan aja ya Nek ya. Nah nih Nek, sekarang kita akan melanjutkan lagi ke pengkajian selanjutnya ya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan sama Nenek. Nanti Nenek langsung jawab secara spontan ya Nek ya. Bisa kan Nek? Insyaallah. Sekarang saya mau nanya, sekarang tanggal berapa Nek? Tanggal 24 September. 4 September. Hari apa Nek sekarang? Hari Rabu. Rabu. Sekarang kita lagi ada di mana Nek? Di panti. Di panti. Alamatnya di mana? Di Bandung. Bandung. Umur Nenek berapa tahun? 62. 62. Nenek kelahiran tahun berapa nih? Udah inget belum? Udah. Tahun 1963. 1963. Sekarang Nenek tahu nih. Tahu nggak nih kalau tahun sekarang tuh presidennya siapa? Tahu. Siapa Nek? Prabowo. Prabowo. Kalau presiden sebelum Bapak Prabowo nih siapa? Jokowi. Bapak Jokowi. Sekarang Nenek inget nggak sama nama ibu Nenek? Iya tuh ya. Ya, siapa Nek namanya? Mariam. Bu Mariam. Sekarang nih kita akan main hitung-hitungan ya Nek. Nenek bisa berhitung sebelumnya? Bisa. Bisa. Nah, kalau semisalnya nih Nek, 20 dikurang 3 Nenek berapa? 17. Kalau 17 dikurangin 3? 14. Kalau 14 dikurangin 3 Nek? 11. Oke ya Nek, sekarang kita lanjut lagi ke yang selanjutnya. Di sini saya akan menyebutkan beberapa benda. Nenek perhatikan ya, nanti begitu saya tunjuk benda itu, Nenek sebutkan nama benda itu. Kayak ini ya Nek, ini pulpen, ini buku, ini kursi. Kalau ini apa Nek? Pulpen. Ini Kursi. kalau ini Buku. Oke, Nenek sudah bisa ya. Sekarang Nenek bisa ikuti beberapa kalimat yang saya ucapkan ya. Bisa kan Nek? Sekarang Bisa. Nenek ucapkan ya. Namun bila jika itu terjadi. jika itu terjadi. Oke Nek, sekarang Nenek saya kasih kertas ya. Nah nanti kertasnya itu Nenek lipat 2. Lalu setelah dilipat 2, Nenek lipat lagi 1 kali lagi. Nah kalau udah dilipat, Nenek taruh di lantai ya. Nenek paham? Paham. Ini ya kertasnya Nek. Oke, Nenek, berarti Nenek udah bisa ya. Sekarang kita lanjut nih ke tes membaca. Nenek bisa membaca sebelumnya? Bisa. Kalau bisa sekarang Nenek bisa membaca ini. Ini tulisannya apa Nek? Membaca, pegang hidung Anda. Sekarang Nenek bisa lakuin? Bisa. Coba dibaca sambil diperagain Nek. Pegang hidung. Oke, berarti udah bisa ya Nek. Sekarang Nenek bisa menulis gak sebelumnya? Bisa. Sekarang kita ke tes menulis ya. Ini saya kasih pulpennya ya Nek. Sekarang Nenek tulis nih kegiatan apa yang sebelumnya Nenek lakuin sebelum ketemu sama saya. Kayak semisal Nenek makan, tapi harus ada kata kerjanya ya Nek. Coba Nek, bisa? Oke ini Nek, tadi kan Nenek udah menulis ya. Sekarang kita
Membaca lagi nih, nenek bisa nggak bacain apa yang nenek tulis tadi? Bisa. Coba nenek dibacain lagi. Saya pergi ke toilet, saya makan buah. Oke, sekarang nenek kita akan coba untuk menyalin gambar. Nenek sebelumnya bisa untuk menggambar? Bisa sih. Saya kasih nanti contoh gambarnya, nanti nenek salin ya. Karena itu kan udah ada contoh gambarnya, sekarang boleh nenek salin? Ya. Nenek udah nyalin gambar ya, udah menulis dan sebagainya juga. Sekarang kita lanjut lagi ke pengkajian yang selanjutnya. Nah, pengkajian yang selanjutnya itu tentang perasaan yang sedang nenek alamin sekarang. Kayak apakah nenek merasa sendiri atau sedih? Sekarang lagi ngerasain kayak gitu nggak nek kira-kira? Enggak sih. Enggak ya. Sekarang nenek pernah mengalami putus asa nggak selama hidup nenek? Pernah sih. Pernah. Kalau harapan nenek buat kedepannya nih, buat hidup nenek apa aja? Ya mungkin menjalani aja. Oh iya ya, lebih menjalani. Nah sekarang ini nenek pernah timbul perasaan kayak merasa gagal gak nih dalam hidup nenek kayak gitu? Nah, Pernah ya. Sekarang nenek merasa puas apa nggak puas nih sama hidup nenek? Puas ya. Pernah nggak nenek merasa kayak merasa nggak berharga gitu selama hidup nenek? Enggak ya. Sekarang nenek menyukai semua perubahan di dalam diri nenek atau enggak? menyukai. Berarti nenek menerimanya ya? Ya. Sekarang nenek pernah nggak muncul pikiran buat menyakiti diri nenek sendiri? Enggak ada sih. Enggak ada ya. Enggak ada. Pernah nggak nenek minder nih karena udah menjadi lansia, karena udah tua gitu? Jadi nenek pernah merasa minder gak gitu? Enggak sih, mungkin karena di sini lansia semua. Oh iya ya, karena lansia semua. Sekarang nenek menerima perubahannya ya kan? Tadi dari proses muda ke tua nenek sudah menerimanya. Sekarang nenek pernah nggak merasakan nih kesulitan karena adanya perubahan di diri nenek? Ya mungkin kayak ke toilet kan harus dibantu juga gitu. Naik turun tangga juga dibantu juga. Sekarang nenek pernah nggak sedih? Nah kalau sedih ini cara ngeluapin sedihnya gimana nih nek? Paling menangis aja sendirian. Menangis sendiri. Nah biasanya kalau menangis itu nenek menangis secara spontan ketika sedih atau harus ada hal apa dulu gitu kayak dipancing dulu apa gimana? Langsung aja Berarti ya. Nah sekarang tuh nenek pernah nggak merasa bersalah nih buat hidup yang udah nenek jalani? enggak sih. Enggak ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan lagi mengenai ungkapan perasaan ya. Nenek bisa menjawab pertanyaannya dengan kata iya atau tidak ya. Iya. Sekarang, apakah nenek merasa kepuasan dalam kehidupan nenek? Iya. Apakah pernah meninggalkan kesenangan-kesenangan nenek? Kayak Iya. hobi gitu nek? Iya. Ya. Apakah nenek merasakan kehidupan nenek hampa? Tidak. Apakah nenek merasakan bosan? Tidak. Nenek pernah tidak terganggu untuk kayak pikiran-pikiran negatif gitu? Iya. Sekarang nenek ada ketakutan atau cemas gitu buat kehidupan kedepannya? Ada. Iya. Nenek pernah atau sering merasa khawatir gak sama masa depan nenek nih? Tidak. Tidak. Nenek pernah merasakan sendiri? Tidak. Nenek pernah khawatir akan kejadian di masa lalu nenek terjadi lagi gak? Tidak. Nenek senang bangun pagi? Iya. Apakah nenek suka kesal dengan hal sepele nih gak nih? Tidak. Tidak. Apakah nenek ada kesulitan dalam berkonsentrasi? Iya. Nah, oke nih. Pertanyaan selanjutnya dijawab dengan 3 suku kata. Selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah ya nek ya. Nah, nenek mengerti sebelumnya? Mengerti. Sekarang apakah nenek merasa kepuasan dalam hubungan pertemanan atau dengan lingkungan sekitar? Kadang-kadang ya. Apakah nenek merasa kepuasan dengan kegiatan nenek? Selalu. Apakah nenek merasakan kepuasan dalam mengekspresikan waktu gitu kayak dalam waktunya gitu? Nenek merasa puas gak? Kadang-kadang. Baik Nek, terima kasih buat waktunya ya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Apakah terus kegiatan sekarang yang mau nenek lakuin apa nih? Mungkin berbincang-bincang sama teman kali ya. Baik ya Nek, terima kasih sebelumnya.